Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lazis Jateng yang berbahagia, semoga tetap dalam kondisi sehat, penuh semangat, mengisi hari-hari akhir Ramadan dengan mengoptimalkan amal kebaikan. Salah satu yang juga sering ditanyakan adalah bagaimana terkait zakat harta yang kita simpan, yaitu zakat simpanan kekayaan. Dan zakat ini terdiri dari beberapa ragam jenis harta yang sebenarnya bisa digabungkan. Ketika kemudian mencapai nisab, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Di antaranya adalah zakat tabungan, uang yang kita tabungan. Ada juga zakat dari deposito yang kita miliki, atau juga zakat saham, dan semuanya itu bisa digabungkan untuk kemudian dihitung zakatnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka yang sibuk menimbun kekayaan dan tidak menginfakkannya atau tidak menzakatinya dengan ancaman yang berat di akhirat nanti. Disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 34, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabasyirhum bi'adzabin alim." Dan mereka yang menyimpan emas dan perak lalu tidak menginfakkan fi sabilillah, maka beritahukan kabar gembira, ada azab yang pedih bagi mereka menanti di akhirat kelak. Maka sesungguhnya ini adalah peringatan sekaligus menjadi dasar tentang wajibnya zakat kekayaan. Begitu pula dalam hadis Rasulullah SAW diterangkan oleh Ibunda Aisyah, beliau mengambil zakat dari emas yang sudah mencapai minimal 20 dinar. Setiap 20 dinar diambil zakatnya setengah dinar. Maka 20 dinar itu dalam versi kilogram hari ini yaitu 85 gram emas. Kalau kita konversikan kepada rupiah, 1 gram emas misalnya nilainya saat ini sekitar 1 juta rupiah, maka nisab zakat jenis ini adalah 85 juta rupiah. Maka jenis kekayaan apa saja yang bisa dihitung dan bahkan digabungkan untuk memenuhi nisab zakat jenis ini? Yang pertama, yaitu tabungan yang kita miliki. Ketika kita memiliki tabungan, misalnya sudah memenuhi nisab 85 juta, dan kemudian sudah berusia 1 tahun atau mengendap 1 tahun, melewati haul 1 tahun, maka kita harus menzakati zakat tabungan tersebut dengan 2,5%. Bagaimana penghitungannya? Penghitungannya bisa menggunakan saldo akhir. Jadi ketika kita misalnya pada bulan Mei tahun yang lalu atau bulan April tahun yang lalu tabungan kita sudah mencapai 85 juta dan bulan April tahun ini ternyata saldonya di atas 85 juta atau 100 juta, maka kita bisa tunaikan dengan dua cara. Pertama, perhitungan saldo akhir, lebih praktis, langsung 2,5% kali 100 juta, atau kita melihat saldo minimal di antara 1 tahun itu yang masih memenuhi nisab, maka kita bisa mengambil 2,5% dari saldo minimal. Jadi tabungan. Tetapi juga tentu ada catatan. Kalau tabungan tersebut ternyata ada di bank konvensional yang ada unsur bunga ribawinya, maka kemudian bunga tersebut tidak kita hitung zakatnya, tapi bunga tersebut harus langsung 100% dialihkan, ya, dialihkan untuk sektor yang lain atau dialihkan diberikan kepada fakir miskin. Jadi bunga tidak dihitung dalam zakatnya, tetapi langsung 100% dari bunganya diambil dan diberikan kepada fakir miskin yang lainnya. Jadi yang dihitung hanya tabungan yang kita miliki, tidak termasuk bunga. Tapi kalau tabungan yang kita miliki atau juga deposito ternyata ada bagi hasilnya dan bagi hasilnya ditumpuk di dalam tabungan atau deposito kita, maka tentu bisa kita hitung dari jumlah tabungan termasuk bagi hasilnya. Tetapi ada juga memang jenis deposito yang bagi hasilnya itu dikeluarkan setiap bulan yang tidak masuk di dalam nilai deposito, maka tentu yang dihitung jadi nilai utama deposito. Sementara bagi hasil yang diberikan setiap bulan itu masuk dalam zakat pendapatan kalau sudah memenuhi nisab. Nah, itu tentu soal tabungan dan deposito ada mirip dan kesamaan. Lalu bagaimana dengan saham? Saham yang kita miliki hampir sama dengan deposito, dividennya biasanya dibagikan tersendiri. Maka dividennya itu nanti masuk dalam zakat pendapatan atau zakat
penghasilan atau zakat profesi yang akan kita bahas juga dalam kesempatan berikutnya. Tetapi nilai saham itu kita hitung berdasarkan nilai terbaru. Jadi nilai saham bukan berdasarkan kita yang beli. Nilai saham kalau nilai perusahaan tersebut sudah naik atau turun tapi masih melampaui nisab, maka dari situ kita hitung lalu kita keluarkan 2,5%-nya. Kemudian juga kalau kita memiliki ternyata emas, kekayaan berupa sehari ini kita tahu ada emas batangan, ya emas logam mulia batangan kita memiliki dan sudah mencapai nisab 85 gram emas, maka kita keluarkan juga 2,5%-nya. Lalu bagaimana dengan perhiasan emas perak yang dipakai sehari-hari? Maka kalau kita menggunakan pendapat jumhur ulama dalam hal ini, mengatakan tidak ada kewajiban atas perhiasan emas yang dipakai sehari-hari oleh para ibu-ibu, para kaum wanita. Jadi tidak ada kewajiban zakat atas perhiasan yang dipakai sehari-hari. Nah, sahabat Lazis Jateng yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, jadi tadi adalah beberapa unsur dari zakat simpanan kekayaan, termasuk juga ada saham yang mempunyai nilai investasi juga. Jadi kalau semuanya masing-masing sudah memenuhi nisab, tentu kita dengan mudah bisa kita ambil zakatnya 2,5%. Tetapi jika tidak, maka bisa digabungkan karena mempunyai ciri yang sama. Jadi misalnya kita punya tabungan dalam setahun mengendap hanya mungkin 40 juta, belum memenuhi nisab. Tapi ternyata ada deposito 20 juta misalnya, maka dijumlahkan. Oh, masih belum memenuhi nisab, baru 60 juta. Punya saham yang ternyata nilainya itu adalah misalnya 30 juta, dan ternyata juga punya logam mulia, emas batangan yang nilainya ternyata 30 juta misalnya, maka semuanya digabung ketika terpisah ternyata tidak memenuhi, dan ketika semuanya digabung memenuhi nisab, maka totalnya itu kemudian dipotong zakatnya 2,5%. Demikian cara kita menghitung zakat simpanan kekayaan, yaitu dengan syarat 2 tadi, sudah memenuhi nisab 85 gram emas dan sudah memenuhi setahun berjalan dan hartanya masih utuh atau berkembang, maka setelah memenuhi syarat untuk diambil zakatnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan upaya kita untuk meningkatkan seluruh amal kebaikan, termasuk juga menunaikan zakat di bulan mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.